wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya dan teman-teman mahasiswa bisa bertemu kembali dalam perkuliahan seminar manajemen yang dilakukan secara daring melalui Zoom. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai materi pengantar ilmu manajemen atau pengantar seminar manajemen. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya akan melakukan instrumen penilaian melalui siakat. Oke, sini sudah terlihat ya. Bentar, saya buka dulu. Seminar manajemen K22. Seperti biasa yang saya sebutkan namanya melakukan Raisen. Nopi Arianti. Oke, makasih. Hadir Pak, udah Raisen. Oke, thank you. Muhammad Ya. Jelani. Oh ini ya, Muhammad Jelani. Oke. Ya, Pak. Ferdi Alamsyah. Hadir, Pak. Oke, Ferdi Alamsyah. Thank you, Kang Ferdi. Neng Wapak Sadiah. Neng Wapak absen ya, tidak hadir. Muhammad Akbar Nugraha. Oke, tidak hadir Muhammad Akbar Nugraha. Muhammad Akbar Nugraha. Tidak hadir ya. Oke, Muhammad Akbar tidak hadir. Esta. Oke, thank you Esta. Muhammad Ilham. Hadir Pak Izin. Oke, sip, thank you Muhammad Ilham. Ya Pak. Kemudian Husaini. Hadir Pak. Oke, thank you Pak Husain. Ya, Pak. Husain ciri khasnya hitam dan lagi santai di rumah Pak Husain ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya bentar. Saya dulu tekan dulu ya. Adi Kusnadi. Thank you Pak. Hadir Pak. Tarisa Alianti. Hadir. Hadir Tarisa ya. Tarisa apa ya? Hadir Pak. Oh hadir. Tarisa. Nah kalau kita jelas kelihatan. Apa? Muhammad Ilham Alpiansa. Muhammad Ilham. Ilham tidak hadir. Nurpa Oktaviani. Hadir Pak. Hadir ya. Nah gitu akhirnya Raisen. Iya Chandra Melenia. Hadir Pak. Mana mungkin?
Oh, ada Mutia. Laisin dong, Mutia. Oke, Sudah, Pak. thank you Mutia. Sama-sama, Pak. Wendy Gustara. Hadir, Pak. Ya, thank you Randy. Muhammad Anis. Muhammad Anis. Fahri Kamaluddin. Tidak ada ya. Nur Sipa Utami. Nur Sipa. Irna Juliawati. Hadir, Pak. Irna Juliawati. Oh, oke, thank you. Kelihatan. Siap. Nok. 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 Hadir Nok. Situ Komaria. Hadir, Pak. Situ Komaria. Hadir. Mana? Hadir, Bapak. Oh, laisennya dong. Hadir, Pak. Laisen. Hadir, Pak. Bapak hadir. Karesen ya. Pindi. Pindi. Pindi, thank you. Hadir, Pak. Ya, thank you, Pindi. Mia. Mia Repiona. Yang ada ya. Rijadi Windanda. Oke, thank you, Rijadi. Hadir, Pak. Oke, thank you. Restia Gina. Oke, thank you. Acep Sunarya. Ini Acep Sunarya yang yang itu ya, yang lagi di mana di kedai kopi. Hadir, Pak, hadir. Oke. Draipi Febriani. Itu yang hadir. Apa ya? Ranti Medita. Hadir, Pak. Oke, thank you Ranti. Sama-sama. Nanti lagi santai kayaknya. Siti Sarah. Hadir, Pak. Oke, Siti Sarah, thank you. Ya. Bentar ya. Bentar. Dina Nabila Fitri. Dina Nabila Fitri. Oke. Ini banyak juga sekarang 36 ya. Muhammad Taufik Ilyasa. Hadir Muhammad Taufik Ilyasa. Oke. Muhammad Taufik Ilyasa. Kalau Pak Iman Guswandi. Hadir, Pak. Iman. Oke, thank you Iman. Iman. Sahrul Bahtiar Lukmansyah. Sahrul Bahtiar Lukmansyah. Oke, tidak hadir. Nur Akmal Ramadan. Nur Akmal Ramadan. Oke, tidak hadir. Raihan Hamdalah. Raihan Hamdalah. Tidak hadir. Hadir Pak, Raihan Hamdalah Pak. Mana Raihan Hamdalah? Raihan Hamdalah hadir Pak. Raihan? Ini Pak. Ya Pak, hadir. Raihan. Thank you Raihan. Oke, baik selanjutnya Muhammad Mikdad. Oke, ada thank you. Hadir, Pak, hadir. Oke, thank you. Dewi Ayu Lestari. Dewi Ayu Lestari tidak hadir. Cindy Priscilia Tania. Cindy. Ya, berarti Cindy tidak hadir.
Yang belum kesebut. Pak, maaf Hesta Pak. Tadi udah saya angkat tangan, cuma susah dinyalain suaranya. Udah, Hadir ya udah, kita hadir. kasih. Ada yang belum disebutkan namanya yang ada di syakat? Sudah semua. Alhamdulillah sudah semua ya. Berarti aman. Oke, dari sempat. Baik, Pak, permisi Pak. Saya belum absen. Anis, Saya belum keabsen Pak. Telat masuk belum Pak. siapa? Muhammad Anis Fahri Kamaludin Pak. Muhammad Anis Kamaludin. Bentar, saya buka dulu deh. Muhammad Anis. Anis. Oh iya. Berapa ini? Udah ya? 198. Ya Pak. Coba aja 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai. Sudah Pak. Kita mulai. Makasih Pak. Jadi mana deh? Habis. Masuk ada tisu buat habis. Oh, jangan Kemarin pembahasan kita sampai mana ya? Yang masih ingat? Ini sama. Ya banget. Kalau yang masih ingat pembahasan kita sampai mana kemarin? Oke. Seperti biasa, saya akan menggunakan website untuk memulai pembelajaran. Teman-teman sudah bisa buka website saya kan? Halo? Nggak bisa, Pak. Sudah bisa. Jadi nanti materi teman-teman tinggal dibuka saja di situ. Oke, kita mulai saja materinya. Nah, SIM STM. SIM salah ya. Bukan SIM, ini seminar manajemen ya? Seminar manajemen. Ya, salah. Seminar manajemen. Oke. Minggu lalu saya sudah sampaikan mengenai RPS, pembelajaran semester mengenai mata kuliah seminar manajemen. Kemudian bagi teman-teman yang misalnya mau lihat dokumentasi, silakan buka website yang punya saya. Silakan di situ ada video menggunakan platform YouTube dan juga ada dokumentasi di Zoom-nya melalui gambar. Baik, kita mulai dengan materi pertemuan pertama, atau di pertemuan kedua tentang mengantar seminar manajemen. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa seminar manajemen ini tentunya disesuaikan dengan keminatan masing-masing teman-teman. Apakah teman-teman lebih menyukai ke dalam bidang konsentrasi di bidang pemasaran, atau teman-teman lebih senang ke dalam konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Baik, sebelum saya tanyakan, sudah dibuat kelompok belum sebelumnya? Pak Jainal? Izin belum, Pak. Belum dibuat. Oke, jadi coba tolong teman-teman ketik di grup WA-nya, ya. Dimulai nama, kemudian NIM dan nama. Terus saya diketik dulu deh, ya. Nanti teman-teman ikutin aja. Jadi saya pengen tahu teman-teman minatnya kemana gitu. Nah, saya buka dulu WA-nya ya. Jadi teman-teman kalau sudah
tahu cocoknya kemana, nanti tugasnya pun beda-beda. Gitu. Nanti ada yang sesuai dengan konsentrasi pemasaran dan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Kepeminatan, sebentar. Ini harus pakai handphone. Bentar ya. Nah, onin dulu nim, nama, dan konsentrasi. Konsentrasi. Contoh, misalnya nim, saya ambil nim siapa di sini? Contoh saya ambil Pak Acep ya, misalnya 021 misal 1, 02222 333. Pak Acep senangnya ke konsentrasi SDM apa pemasaran Pak Acep? Pak Acep, MSDM Pak. Terus SDM, lupa ya, teleponnya. M, S, misalnya sini, M, S, E, M, dan seterusnya. Tuh, sudah saya di, ini contohnya tuh, ya, jadi teman-teman ketik name, Acep Suraya, MSDM gitu. Silakan mulai diketikkan, nanti biar tahu lebih banyak ke peminatan mana gitu. Apakah ke peminatan MSDM atau ke pemasaran. Silakan mulai dari sekarang diketik. Nah, ya. Kalau pemasaran berarti pemasaran gitu ya. Oke, nanti saya olah data yang teman-teman kirimkan sehingga nanti dapat dibuatkan. Oh, ini cocok kelompok MSDM, ini kelompoknya pemasaran gitu. Tolong jangan sampai bentrok ya. Oke, kita mulai dengan materi saya dulu ya. Oke, baik. Kita mulai balik ke website. Pak, maaf Pak, izin tanya Pak. Ya, boleh. Ini ketiknya nyusun apa sendiri-sendiri Pak? Kalau bisa berurutan nomor itu. Ya, Oke, baik Pak, terima kasih. biar ketahuan jumlahnya berapa. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, kita mulai. Nah, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa tujuannya dengan adanya seminar manajemen ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, paham gitu ya, apa sebenarnya sih yang disampaikan pada kuliah seminar manajemen itu arahnya kemana gitu. Kemudian tentunya bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam ruang lingkup ilmu manajemen, khususnya di bidang manajemen. Ya. Karena kan ilmu manajemen itu sebenarnya luas. Luas itu kenapa? Karena manajemen itu tentunya merupakan suatu ilmu atau seni, ya, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, itu secara kalau
kita kaitkan dengan pekerjaan sebagai manajer, ya, sebagai atasan dan sebagainya. Tapi kalau dikaitkan dengan pendapat yang lain, ya di situ ada yang namanya pengorganisasian, ada planning, ya, ada actuating, controlling, dan lain sebagainya. Sehingga ilmu manajemen ini sebenarnya itu bisa membuat sesuatu hal yang suatu organisasi, apakah organisasi tersebut bisa dikatakan baik atau kurang baik. Teman-teman tentunya bisa melihat, oh perusahaan ini bagus karena manajemennya bla 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 bla. Oh, yang ke sini ini manajemennya kurang bagus. Satu saat mungkin akan terjadi permasalahan di situ, gitu ya. Nah, jadi ilmu manajemen ini sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan, khususnya di bidang manajemen. Nah, manajemen itu terdiri dari beberapa macam, ya. Tadi saya sampaikan ada tentang bidang pemasaran, ya, dalam bidang sumber daya manusia, di bidang keuangan, ya, dan di bidang lainnya. Jadi secara keseluruhan manajemen itu ya ilmu atau seni bagaimana caranya mengatur dari pengorganisasian, kemudian bagaimana perencanaan, agar pekerjaan bisa sesuai harapan sehingga hasilnya efektif dan efisien, menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Itulah manajemen, gitu ya. Manajemen. Makanya teman-teman masuk ke prodi manajemen. Ini mah paham lah. Apa itu manajemennya? Suatu ilmu atau seni. Sampai sini bisa dipahami? Pak. Paham, Pak. Iya, Pak. Paham. Oke, Insya bisa Allah, Pak. Pak. Ya. Paham, Pak. Siap, Pak, dipahami. Kalau ada yang nanya tentang manajemen, bisa sampaikan ya, satu ilmu atau seni yang menyelesaikan pekerjaan dengan orang lain lah gitu. Kalau ranahnya dalam bidang misalnya kita sebagai atasan atau manajer. Nah, tentunya kalau kita kaitkan dengan pengertian seminar manajemen, karena di sini mata kuliahnya seminar, jadi seminar ini merupakan pertemuan suatu kelompok, ya, satu kelompok orang yang diselenggarakan untuk dapat membahas suatu masalah, kita mencari solusi secara ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Jadi kalau seminar itu tentunya harus ada pemahaman atau definisi yang ada di dalamnya ini. Jadi harus ada orangnya, gitu ya, baik dilakukan secara offline ataupun online. Yang penting ada sekelompok orangnya yang membahas tentang permasalahan. Ya contoh misalnya seminar tentang pendidikan yang membahas tentang masalah pendidikan, gitu ya. Terus tentang misalnya seminar bisnis, permasalahan tentang bisnis, gitu ya. Kemudian seminar tentang kinerja atau sumber daya manusia, membahas tentang bagaimana caranya untuk mencari solusi agar sumber daya yang ada di perusahaan atau organisasi bisa berjalan dengan efektif, efisien, gitu. Jadi bisa sesuai dengan ranah job desk-nya masing-masing. Tentunya di situ ada solusi. Nah, makanya kenapa ada seminar di setiap bidang ilmu manajemen. Baik itu manajemen pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, atau yang lainnya. Tergantung dari organisasi atau perusahaan bergerak dalam bidang apa, gitu. Nah, selanjutnya, ciri-ciri seminar berbentuk forum. Ya, tentunya berbentuk forum di sini ya ada kelompok atau individu yang saling berinteraksi di situ. Jadi ya biasanya terdiri dari beberapa audien atau narasumber yang saling berkomunikasi sehingga
yang nantinya diharapkan bisa membahas isu-isu ilmiah di sini. Dan tentunya biasanya ada sudah dibuatkan modul atau makalah untuk peserta audien yang mengikuti seminar itu. Nah, di situ adanya respon dari audien. Misalnya ada muncul tanya jawab, terus bagaimana hasil yang didapatkan, sehingga kalau keempatnya ini ada, baru ini namanya seminar. Jadi ada yang berbentuk forum, ya diikuti oleh sekelompok orang, terus sudah ada modul atau makalah yang sudah disediakan, kemudian ada membahas tentang isu ilmiah, tergantung dari bidang apa yang disampaikan, apakah tentang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, atau yang lainnya, dan tentunya sudah ada feedback dari audien mengenai permasalahan dan solusi yang didapatkan dari seminar tersebut. Bisa diikutin? Apakah terlalu cepat, Pak Jenal? Bisa ya? Oke, terima kasih. Bisa Pak. Cukup Pak. Baik. Selanjutnya. Bisa Pak. Oke, thank you. Kita masuk ke tujuan dan fungsi seminar. Ya biasanya kalau ada kegiatan, tentunya pasti ada goal yang ingin dicapai. Kita apa sih fungsi atau manfaat dari seminar tersebut? Nah, tentunya membahas dan bertukar pikiran. Di situ kan ada narasumber, ya, ada pihak-pihak narasumber yang memberikan pemikirannya mengenai suatu permasalahan ilmiah kepada audien, kemudian audien memberikan respon, sehingga ada tukar pikiran, pendapat, interaksi, sehingga dalam seminar ini nanti dapatkan suatu notulen yang bisa dijadikan untuk bahan acuan, bisa dijadikan untuk sebagai panduan nanti audien tersebut bagaimana cara menjalankan, misalnya dalam bidang pemasaran, cara-cara bisnis yang bisa sustainability gitu misalnya. Kemudian kalau misalnya bagaimana cara mengatur sumber daya manusia agar efisien gitu misalnya dengan cara panduan seperti itu. Nah, sehingga didapatkan standar operating prosedur untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konsentrasi bidang masing-masing gitu dari hasil seminar ini. Dan seminar ini sifatnya nanti mungkin bisa berubah-berubah karena ilmu itu sifatnya berubah tergantung dari kondisi mengenai perkembangan zaman saat ini atau saat kedepannya. Karena maybe ilmu saat ini mungkin berbeda 1 bulan atau 1 tahun berikutnya. Karena kita nggak tahu kan nanti apa yang akan terjadi. Nah, selanjutnya syarat seminar. Nah, adapun syarat seminar ya tentunya teman-teman paham lah ya. Yang pertama, harus ada anggota atau peserta seminar dapat berpikir logis dalam menangani cara pembacaan masalah. Tentunya dalam seminar ini, baik webinar ataupun secara seminar offline, biasanya para peserta anggota sudah dibekali gitu ya dengan makalah, modul ataupun materi yang disampaikan oleh pihak narasumber. Dan tentunya nanti ada permasalahan yang bisa dipecahkan. Kemudian pemateri sudah tahu permasalahan yang akan disampaikan. Biasanya diambil tema nih. Tema saat ini yang cocok apa sih untuk di bidang pemasaran gitu. Contohnya misalnya tema saat ini kalau di bidang pariwisata pemasaran, mengapa penyebab di wisata Bogor Curug Pancar mulai sepi peminat pariwisata? Dikarenakan banyak pungli-punglinya di situ sehingga wisatawan kapok untuk datang kembali. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi kalau wisatawan atau konsumen sudah mulai kapok,
ya untuk membeli produk atau datang ke tempat wisatawan karena apa namanya tidak nyaman, ya sudah produk atau tempat wisata itu akan ditinggalkan dengan sendirinya. Nah ini butuh yang namanya solusi dan tentu sini membutuhkan waktu yang tepat gitu. Berarti waktu yang tepat itu bagaimana sih caranya mengumpulkan gitu, stakeholder yang berhubungan dengan kebaikan tempat wisata tersebut. Nah, sehingga ada masalah yang sudah dirumuskan. Oh, ini masalahnya ini. Ternyata wisatawan kapok datang ke situ karena ya ada pungli, gitu ya. Punglinya bisa sampai melebihi dari harga tiket, gitu ya. Kemudian kenyamanan pun kurang, ya banyak misalnya preman-preman yang suka mengganggu kenyamanan pada saat kita berwisata gitu, dan lain sebagainya. Sehingga ada permasalahan yang bisa dipecahkan. Dan nantinya dapat dijadikan rujukan panduan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak Dena, Pak Usen ya, Pak Adi ya. Jadi, apalagi kalau yang di kepolisian atau di instansi pasti paham lah ya. Kalau ada isu-isu terbarukan biasanya ada seminar-seminar gitu. Tuh, Oke. perkembangan-perkembangan, Pak. Ya, perkembangannya apalagi era saat ini kan perkembangannya luar biasa gitu ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun di dalam seminar tentunya harus ada yang namanya susunan acara. Ini udah biasa teman-teman ya. Ada laporan ketua pelaksana, ada penyajian ketua, pembahasan oleh pembicara, diskusi, kesimpulan saya penutup. Ini harus ada sebagai bahan filing atau dokumentasi setelah diadakannya seminar ini. Sehingga didapatkan suatu panduan untuk pemecahan masalah-masalah yang disampaikan di seminar tersebut. Selanjutnya, ya, siapa sih pihak yang terlibat atau terkait dalam seminar? Ya, ada beberapa stakeholder ya. Pembawa acara harus ada, karena pembawa acara ini bertanggung jawab atau sebagai pihak yang memperkenalkan, memulai acara, memperkenalkan moderator, ya, memperkenalkan materi, ya, kemudian menutup acara gitu. Nah, moderator ya pihak yang bertanggung jawab agar terlaksananya seminar ini dari awal sampai selesai. Moderator ini harus ada gitu. Nah, kemudian kadang pembawa acara sama moderator kadang ada yang digabungkan juga ya. Untuk efisiensi lah biasanya. Tapi kadang ada yang dibedakan juga pembawa acara, moderator gitu ya. Apalagi saat ini kan udah mulai ramai pilkada ya. Pilkada biasanya sebelum memulai ada namanya apa tuh? Debat. Debat Biasanya calon. ya ada paslon moderator gitu. Ada pematerinya ya dari paslon tersebut gitu. Nah, biasanya pemateri dia sudah paham apa yang harus disampaikan karena sudah tahu permasalahan yang ada. Ya, dia memberikan misalnya materi yang pihak-pihak yang narasumber yang sudah menyiapkan sebaik mungkin agar materinya bisa dipahami oleh audiens. Nah, audiens tentunya peserta yang mengikuti pelatihan ini. Dan notulen ini adalah pihak yang bertanggung jawab untuk merangkum hasil dari kegiatan seminar yang diadakan. Sehingga nantinya dibuatkanlah panduan standar untuk pemecahan dalam seminar tersebut. Ya, itu mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam seminar. Ini harus ada. Ya, ada sehingga bisa dikatakan seminar ini adalah seminar yang benar-benar kredibel, ya. Yang sampai Bapak ikut contoh apa di Jogja tuh, ya, ikutan tes apa baik
bicycle gitu ya, panitianya hilang, nggak ada gitu ya, bayar 25.000 gitu ya. Itu bukan seminar ya, itu acara. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh seminar. Ya, ada seminar menulis, ada seminar prakarya, narkoba, pendidikan, usaha sampai bisnis. Ya, tergantung dari bidang ilmu apa yang diselenggarakan dan bidang ilmu apa yang Bapak dapat tekuni. Tentunya seminar ini kalau memang ada yang webinar, ada yang secara offline, apalagi sudah oleh instansinya untuk diarahkan Bapak untuk ikut seminar, ikutlah Pak, untuk agar pengetahuan dan wawasan kita bisa bertambah. Dan tentunya bisa menambah networking dan jejaring sosial kita. Semakin Bapak sering ikut seminar, semakin bisa meningkatkan kemampuan Bapak dalam memahami hal-hal yang isu-isu yang lagi ramai saat ini. Dan tentunya bisa menambah wawasan kita akan lebih meningkat. Apalagi kalau bergerak dalam bidang sesuai dengan kompetensi kita. Selanjutnya, nah kita masuk ke manajemen. Tadi saya sudah sampaikan bahwa manajemen adalah suatu ilmu atau seni yang tentunya mempelajari yang berkaitan dengan pengorganisasian, ya, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, ada pergerakan, pengendalian, dan pengawasan. Ya, contoh simpelnya, dalam kegiatan kita sehari-hari, kita kan pada saat mulai bekerja, bangun pagi, itu kita sudah mulai tuh susun apa itu? Pagi hari kita ngapain sih? Gitu ya. Biasanya pada saat bangun yang diingat handphone, ya Pak Jainal ya. Bukannya ke toilet gitu, sholat tahajud gitu ya. Yang pertama ngambil handphone. Sama dengan kehidupan kita sudah tersusun apa, pagi-pagi saya harus siap makan dulu, siapin kendaraan untuk berangkat di perjalanan seperti apa. Kan situ ada namanya menyusun, membangun, kemudian melakukan tindakan, bagaimana mengendalikannya, gitu. Ya, sama dengan kehidupan kita, sama di manajemen pun, perusahaan pun sama seperti itu. Tapi kalau lebih menurut Parker, ya suatu ilmu yang bagaimana menyelesaikan pekerjaan orang-orang lain. Kalau kita atasan, masa kita harus menyelesaikan sendiri, gitu ya, seperti itu. Makanya kan ada namanya atasan, bawahan, ya ada manajer, ada supervisor, ada staff, gitu ya. Kalau di kepolisian kan ada jenderal, ya, brigjen, komjen, ya, sampai ke sesuai dengan kepangkatan lah, gitu. Makanya manajemen ini sangat berguna untuk hierarki organisasi tersebut. Bayangkan coba kalau nggak ada manajemen, kita mau lapor ke siapa gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ada tujuan manajemen. Ya, tujuan manajemen sendiri tentunya untuk menentukan strategi yang efektif serta efisien. Ujung-ujungnya adalah goalnya apa yang ditentukan. Ya, contohnya Bapak-Bapak sekalian, goalnya kuliah di S1 ini apa sih? Ya, tujuannya untuk meningkatkan update dari segi kehidupan lah ya. Minimal kalau bisa sarjana minimal ya bisa ikut CPNS agak naik dikit lah gitu ya. Kan ujungnya itu ya. Kemudian melakukan sebuah evaluasi kerja, mengkaji ulang akan sesuatu yang akan terjadi. Ya, kemudian mengatur dan menjaga kesehatan emosi. Terakhir mengevaluasi. Jadi ini adalah tujuan manajemen. Ini tinggal dipelajari saja karena kan tujuan cara garis besar ini tadi sudah paham lah. Ini secara detailnya. Ada dari menentukan strategi, evaluasi, mengatur sampai meninjau kembali dari kekuatannya, strength, kelemahan, weakness, opportunity, dan threat. Biasanya ini menggunakan analisa SWOT. Dan perusahaan biasanya punya itu untuk melihat bagaimana cara mengevaluasi menggunakan analisis SWOT. Ada yang pernah
mendengarkan analisis SWOT sebelumnya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Pernah. Bagus lah ya. Itu sangat berguna untuk bagaimana kita mengetahui kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang. Dan itu bisa digunakan untuk manajemen diri kita juga, gitu ya. Kekuatan kita apa sih? Kelemahan kita apa sih? Peluang kita apa sih? Oh, ancaman kita apa gitu. Ya kita bisa berevaluasi diri. Nah, ada fungsi manajemen. Karena sudah sampaikan fungsi manajemen dulu itu ada 4, tapi sekarang udah berubah ilmunya. Ada 5. Ada perencanaan, ya, bagaimana cara merencanakan, planning, ada pengorganisasian, bagaimana cara mengorganisasikan sumber daya manusia di situ, kemudian ada bagaimana cara menempatkan orang sesuai dengan keahliannya, ya, kemudian bagaimana cara tindakannya dilakukan, tindakan dilakukan itu misalnya cara mengerjakan pekerjaan sesuai standar operating procedure seperti apa, kemudian adanya pengawasan. Nah, pengawasan ini sangat penting dilakukan oleh setiap organisasi atau perusahaan untuk mengetahui apakah visi misinya sudah sesuai direncanakan atau tidak. Ya kalau tidak sesuai, tentunya dilakukan kembali planningnya, apakah sudah berjalan baik, organizingnya apakah sudah sesuai, penempatannya apakah sudah sesuai keinginan, sehingga tindakan yang dilakukan menghasilkan suatu hal yang dengan visi dan misi yang ditentukan oleh perusahaan tersebut, sehingga hasilnya nanti efektif, efisien, dan hasilnya produktif. Nah, unsur manajemen ya ada 5M, ada manusia, ada man lah ya, ada money, material, mesin, dan metode. Ya semuanya ini yang paling utama manusia dulu ya. Ada uang, ada bahan, mesin, ada metode, nggak ada manusia nggak jalan gitu ya. Kalau udah ada manusia, ya harus ada uang gitu. Uang memang segalanya. Uang bisa memudahkan segala pekerjaan, dimudahkan dengan uang. Untuk saat ini ya. Ada bahan materialnya apa, dan tentunya mesin digunakannya apa, dan metode SOP, standar operating procedure yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan semua kegiatan yang sudah ditetapkan. Sehingga semua sumber daya di situ bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan tujuan yang sudah ditetapkan, apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, dan tentunya harus ada pasarnya, marketnya. Ya kalau bergerak dalam bidang pemasaran, nanti produknya mau dipasarkan kemana? Ya kalau bidang sumber daya manusia, ya nanti si sumber daya manusia itu mau arah pasarnya kemana sih? Jadi semuanya ini tergantung dari market, pasar, baik itu secara global ataupun secara kepeminatan, tergantung dari konsentrasi kepeminatan masing-masing teman-teman. Nah, ini ada tugas, ya, tugas sesuai. Ini tugasnya tugas kelompok. Jadi teman-teman mengerjakan tugas kelompok hanya satu saja. Jadi carilah artikel dalam jurnal internasional atau jurnal nasional tentang topik yang dibahas sesuai dengan kepeminatan di manajemen dan lakukan review jurnal dan nanti dipresentasikan minggu depan. Karena di sini ada 36 kelompok. Saya lihat sebentar di grup WA-nya ada berapa peminatan ya, berapa orang sebentar. MSDM. Oke, nanti ini ternyata lebih banyak MSDM ya.
MSDM. Ini Bahtiar Alwi apa nggak ngisi ya? Oke, di sini contohnya Asep MSDM, pemasaran. Oke, oke. Ya, sebentar. Saya coba golongkan ke dalam beberapa kelompok. Baik, ada pertanyaan? Nanti untuk kelompoknya, nanti saya acak. Ini aja deh. Saya bikin sekarang aja kali ya. Saya acak yang bentar. Bentar ya. Saya bikin dulu, saya acak. Bentar. Saya acak menggunakan ini. Tiga 32 orang. Bentar. Ada angka 3 nih. Sama lagi. Ya, berarti satu kelompok. Jadi ini kelompoknya 32. Sebentar saya bikin. Jadi 10 kelompok ya. 10 kelompok deh. 14 kelompok boleh. Bentar. Kelihatan nggak? Halo? Ya, kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Ini nanti saya kirimkan di grup kelompoknya. Kalau memang ada yang misalnya pemasaran dan MSDM bergabung, nggak apa-apa digabung saja. Ya, karena pemasaran kalau saya sedikit. Tapi otomatis teman-teman nanti kalau yang pemasaran yang bisa contoh nih. Contoh Imranti sama si Irna ya. Nanti sama Irna ini masuk Pak. kelompok 8, berarti 2 orang kan ya. Berarti Irna dan Yanti ini nanti maunya membawa jurnal apa sih? Gitu. Apakah mau jurnal pemasaran atau MSDM bebas terserah. Gitu. Bentar, saya kirim dulu ya. Jadi ada yang 1 orang, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Saya kirimin. Oh, saya kirim video untuk yang lebih deh.
biar paham. Oh, datang ya. Timinggan kamu aku banyak. 7 sampai pintar. Coba saya kirimkan ya. Pak, maaf Pak, ada yang baru masuk. Ada yang belum masuk. Ada yang baru ngetik maksudnya di grup. Oh, belum ngetik. Oh, betul. Pak, ada yang baru ngetik. Nambah lagi nggak? Bentar. Oh, 33. Ada lagi nggak? Belum saya buka lagi nih. Udah pas 33. Kayaknya masih ada Pak, tapi belum ngetik. Oh, ya udah. Berarti yang belum ngetik nanti tinggal WA saya aja. Berarti ini 33 saya ulangin ya. 33 1. Udah yang ada dulu aja ya. Nanti yang belum tinggal nanti bisa dikomunikasikan saja. Ini saya kirimkan dulu. Oke, itu bisa dilihat nanti di grup WA kelompoknya mana saja. Ya, ada 14 kelompok. Nih, ya ada Siti Komaria, Rijal ada yang 3 sampai 2 orang. Kalau ini secara detailnya gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Jadi tugasnya dari awal sampai akhir itu saja. Cukup lah ya. Tugasnya itu saja. Apa mau nambah? Pak, cukup Pak, udah itu aja. Ya, satu saja. Cukup Pak. Ya, berarti mulai minggu depan atau minggu ketiga lah, minggu keempat, teman-teman sudah mulai presentasi dari tim yang pertama dulu tuh. Ya, mulai minggu ketiga, keempat boleh lah. Jadi ada waktu berapa minggu untuk buat. Ya. Jadi nanti untuk tugasnya saya kirimkan ke si Akad. Teman-teman nanti lihat si Akad. Kemudian untuk setiap kelompok wajib mengirimkan ke si Akad karena nanti yang terlibatnya satu orang. Walaupun tugas kelompok, tapi yang terlibatnya satu orang. Tapi kalau tugas kelompok, misalnya A sama B, ya tugasnya sama dan sama si A kirimkan ini, si B kirimkan ini, padahal di satu kelompok gitu. Ya. Nanti tugasnya bisa kirimkan ke si Akad, nanti tinggal dilihat saja seperti apa. Tapi secara garis besar hanya mereview jurnal supaya keminatannya cari di Google Scholar, cari di jurnal Scopus, ya, cari di Public Affairs, Simatic atau lain sebagainya, atau di Google banyak lah ya. Dan sekarang kena digital. Baik, ada pertanyaan? Karena waktu sudah mau jam 9 lebih, kayaknya cukup deh ya. Cukup Pak. Baik, kalau begitu izin kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan untuk membuka kameranya. Ada satu slide ternyata di sini ya. Baik, 1, 2, 3. Dan seperti biasa nanti akan saya kirimkan juga ini di website. Teman-teman tinggal lihat ada nggak fotonya di website kita ya sama dokumentasinya.
1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sehat selalu dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.